Nama saya Natali Tankirina Santoso. Saya dan papa saya yang bernama Jimmy Santoso akan membacakan Renungan Kiddi tanggal 20 Mei Jumat 2022. Sebelum kita memulai membaca Renungan Kiddi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami ingin membaca renungan kami ya Tuhan. Berkati supaya kami dapat mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Kiddi hari ini bertema senang berbagi. Nas Alkitabnya adalah Kejadian 24 ayat 18. Jawabnya, minumlah Tuan, makanlah segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Saat Kiki keluar dari toko kue, ia melihat seorang anak kecil duduk di luar toko. Wajahnya tampak muram. Kiki menghampirinya, lalu bertanya, "Mengapa kamu sedih, Dik?" "Aku lapar, Kak," jawab anak itu. Kiki pun sedih mendengarnya. Ia lalu memberikan roti miliknya kepada anak kecil itu. Adik-adik, dari kisah tadi kita bisa melihat bahwa Kiki adalah anak yang sangat murah hati. Ribkah pun demikian. Ia murah hati dan mau memberikan minuman kepada hamba Abraham dan unta-untanya. Mari adik-adik kita baca kisahnya lengkapnya di Kejadian pasal 24 mulai ayat 12 sampai ke 21. Lalu berkatalah ia, "Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolonglah miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kutentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas baunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolonglah beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, lalu diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berdirilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ale, apa yang Ale mengerti, yang Ale pahami dari bacaan Alkitab tadi kira-kira? Ribka yang
mau memberi minum kepada orang yang tidak dikenal, yang membutuhkan pertolongan. Adik-adik, Abraham menyuruh hambanya untuk mencari istri bagi Ishak. Ia pun bertemu dengan Ribka ketika sedang beristirahat dekat mata air. Untuk mendapatkan air tidaklah mudah sebab jalannya naik turun. Capek. Walaupun sulit, Ribka mau membagi air miliknya untuk diminum hamba Abraham dan unta-untanya. Murah hati ya, mau berbagi walaupun Ribka capek naik turun ambil air untuk hamba Abraham ini. Nah, adik-adik, ayo contoh Ribka bahwa kita harus selalu murah hati kepada semua orang sebab Tuhan menyayangi kita. Tuhan juga sudah lebih dulu murah hati kepada kita. Ale mau murah hati? Mau. Sahabat Kidi, teman-teman, mau murah hati? Harus murah hati kepada mama, papa, adik, kakak, dan teman-teman. Mari kita berdoa bersama dengan Ale. Bapa di surga, ajarlah kami untuk selalu murah hati kepada siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita ucapkan salam, sampai jumpa. Ayo, Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.